Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas dari 10 IPS 1. Ingin menyampaikan materi tentang penelitian sosial. Contohnya fenomena seperti pengemis jalanan, kemudian pengamen atau bahkan kenakalan-kenakalan remaja. Fenomena tersebut bisa muncul dan pada dasarnya bisa kita salurkan melalui metode ilmiah yang disebut dengan penelitian sosial. Penelitian sosial berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu research, artinya meneliti kembali. Dengan kata lain, artinya mencari kembali suatu pengetahuan lebih lengkapnya lagi. Penelitian sosial merupakan pendekatan ilmiah pada suatu masalah sosial untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penelitian sosial merupakan pengkajian ilmiah untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna, atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu yang kita cari tahu dianggap sebagai penelitian sosial. Yang pertama, penelitian harus sistematis. Sistematis itu runtut sesuai urutan penelitian. Ini juga harus terencana, tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu singkat, artinya harus dipikirkan dengan matang. 3. Penelitian sosial harus mengikuti prosedur ilmiah yang jelas, namanya juga penelitian. Artinya ada prosedur-prosedur tertentu yang harus didasarkan pada proses terjadinya. Setelah kita menyimak penjelasan cara-cara penelitian sosial, maka hal yang harus kita pahami berikutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian sosial. Ini berkaitan dengan salah satu syarat penelitian sosial yang tadi kita bahas, itu sistematis. Adapun langkah yang pertama untuk melakukan penelitian sosial adalah menentukan topik dan masalah yang akan diteliti. Tidak semua hal, tidak semua fenomena bisa dijadikan sebagai topik dan masalah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk jadinya sesuatu sebagai topik dan masalah penelitian yang akan tampil. Yang pertama adalah topik tersebut atau masalah tersebut harus sesuai dengan minat peneliti. Hal ini bertujuan agar kita semangat mencari data dan informasi yang akan kita teliti. Yang kedua, memiliki kegunaan praktis, artinya ada hal yang bisa jadi manfaat bagi kita maupun bagi akademi maupun bagi masyarakat. Yang ketiga, menentukan topik masalah, datang ke lapangan. Orangnya nggak ada satu masalah yang sudah bersih atau selesai. Yang terakhir adalah aplikasi, artinya jangan sampai masalah atau topik ini sama banget dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelum. Sebagai contoh adalah salah satu masalah sosial sebagai topik yang akan kita bahas, misalkan mengenai kenakalan remaja, maka berikutnya adalah studi pendahuluan. Kita menentukan topik, maka kita harus mencari penelitian orang lain, informasi untuk menelaah kira-kira apa saja yang menggunakan kenakalan remaja atau masalah apapun diminati. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Setelah kita banyak membaca, tentunya ada hal yang menjadi kecurigaan terhadap masalah tersebut. Misalkan faktor apa yang mempengaruhi seseorang sehingga menjadi nakal. Berikutnya adalah pemilihan metode. Ini penting pada prosedur ilmiah. Salah satunya adalah metode yang akan diterapkan. Yang kita terapkan apakah itu kuantitatif maupun kualitatif. Metode ini tujuan untuk bagaimana cara kita menjelaskan suatu masalah, bagaimana cara kita mencari data masalah tersebut. Untuk melakukan penelitian sosial adalah menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu menjadi fokus utama suatu penelitian sosial. Adapun variabel penelitian dapat dua jenis. Pertama, ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi suatu fenomena sehingga fenomena itu muncul atau masalah itu muncul di masyarakat. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi atau bahasa mudahnya adalah variabel yang menjadi fokus perhatian utama penelitian yang akan dilakukan. Sebagai contoh bisa kita lihat terdapat dua variabel. Variabel pertama adalah penggunaan smartphone. Dari pengguna satuan penggunaan smartphone ini menjadi salah satu variabel. Yang kedua
adalah budaya plagiarisme. Jadi, dari judul tersebut kita pahami bahwa penggunaan smartphone pengaruh plagiarisme. Dengan kata lain, penggunaan smartphone adalah variabel bebasnya, yaitu variabel mempengaruhi gara-gara penggunaan smartphone. Asumsinya muncul budaya bagi plagiarisme di kalangan siswa SMA. Jadi, plagiarisme atau budaya plagiarisme merupakan variabel terikat dari judul penelitian tersebut setelah melakukan atau menentukan variabel. Langkah berikut dari penelitian sosial adalah menentukan instrumen penelitian atau cara yang digunakan untuk mencari data. Pedoman wawancara bisa juga pedoman observasi atau bahkan angkat pedomannya udah tinggal ngapain. Langkah berikutnya adalah datang ke lapangan, datangi subjek penelitian, kemudian tanya, cari informasinya. Jadi langkah berikutnya adalah mengumpulkan data penelitian. Terus kalau datanya sudah dikumpul, mau diapa-apain? Halaman berikut hal yang tidak kalah pentingnya adalah analisa pengolah data tersebut. Setelah analisis, hal yang selanjutnya perlu dilakukan dalam penelitian sosial adalah jenderal atau mencari kesimpulan. Dengan kata lain, tahap ini adalah tahap mencari pola umum yang terakhir. Jangan sampai lupa, setelah kita melakukan penelitian dari mulai merancang sampai kita datang ke lapangan, menganalisa dan menulis laporan penting tidak hanya untuk meneliti laporan sebagai dokumentasi, sebagai bukti kita telah melakukan penelitian adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka hasil penelitian tersebut juga bisa bermanfaat buat orang lain, apakah itu misalkan untuk bahan kebijakan, atau misalkan untuk bahan pembelajaran, atau untuk mencari solusi, atau bahan untuk penelitian selanjutnya. Itulah tugas dari kami. Saya Muhammad Dimas dari EGPS 1. Dengan ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.